Siapapun mengganggu, saya pasti tampil paling depan. Gitu. Nggak Apapun boleh. risikonya. Apapun risikonya. Gitu. Jangan main-main. Saya terbiasa dengan mengambil risiko. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik khusus Perjalanan Tokoh Kanal Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, pada edisi bulan kemerdekaan tahun 2021, kami mengangkat tokoh bangsa yang ingin kami jadikan sebagai ikon untuk memberikan motivasi, pencerahan. Apalagi kita sekarang sedang mengalami pandemi yang berkepanjangan, yang tidak tahu kapan akan berakhir di pandemi COVID-19. Tim Kanal Anak Bangsa kemudian berembuk dan akhirnya kami memilih satu tokoh nasional, tokoh bangsa yang paling tepat dan semua orang sudah kenal beliau. Beliau adalah Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko. Beliau sekarang menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Mas, matur suwun, saya diterima. Ya. Mas. Sahabat Indonesia, izin kami memanggil beliau Mas karena ini asalnya sekampung. Satu kampung. Jadi tetangga kota. Beliau dari Kediri, tepatnya di Desa Pesing, Kecamatan Purwasari. Ya. Saya Blitar, paling hanya 50 kilo. Iya, sampai 50, itu. 50 kilo. 40 lah. 40-50 ya. Jadi bahasanya nyambung. Nah, Mas, Nyun Sewu, ini sahabat Indonesia, sosok sebagai kepala KSP sudah dikenal publik. Apalagi Mas Muldoko juga menjadi Ketua Umum HKTI. HKTI, ya. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Ya. Tapi yang tidak banyak tahu nih orang ini asalnya benar dari kampung beneran atau mungkin dulu ayahnya duta besar di mana gitu. Iya. Asalnya mana Mas Dulu? Ini Mas Rudi, memang saya hidup dalam sebuah lingkungan pedesaan ya, kecil ya. Pesing itu kecil Mas? Kecil banget lah. Dulu waktu saya kecil, saya ingat betul ya. Karena di kampung saya kan belum ada listrik, belum ada aspal ya. Belum ada? Iya, belum ada. Jadi kalau dulu ada sedan lewat begitu, satu lari sama-sama anak-anak kecil gitu lari, itu apa, nyium baunya. Tapaknya itu? Ya, tapaknya itu. Bekas roda ban itu? Bekas roda ban, ada bau bensin kan. Kita itu cium gitu. Orang desa nikmat itu. Ya, nikmat. Jadi betapa memang kondisi seperti itu secara real ada di tengah-tengah kita ya. Berikutnya saya juga hidup dalam lingkungan di mana tingkat pendidikan anak-anak itu masih rendah. Di kampung saya itu yang SMA hanya 2, saya dengan senior saya itu. Oh, nggak ada lagi. begitu? Iya. Yang satunya pas sospol, saya paspal begitu. Mas Nyun Sewu, saya mau tanya. Kalau begitu, Bapak sama Ibu kan sangat peduli dengan pendidikannya. Bapak itu apa Mas Ani, profesinya beliau itu? Ya, bapak saya kebetulan sih pamung desa ya, Jogoboyo ya. Jadi yang desa dulu ya, yang jaga keamanan di desa itu. Pamong ya. Pamong desa, Ya, kalau jaga keamanan namanya dulu Jogoboyo. Jogoboyo. Kalau ibu saya buta huruf ya. Iya, benar buta huruf. Sehingga ada sesuatu yang sangat menarik. Pada saat saya melantik dulu jadi taruna, biasanya yang nomor 1 kan diundang bisa bicara dengan Pak Presiden ya, Pak Harto waktu itu. Saya dengerin, ibu saya nyerocos pakai bahasa Jawa. Untungnya Pak Harto, kalau Pak Habibie ya nggak ngerti itu. Itu. Pada wong Jawa ini nangkep. Jadi nangkep begitu. Gitu. Jadi memang seperti itulah. Apalagi Mas Muldoko itu anak berapa dari berapa bersaudara? 12 ya. 12 saya. Wow.
terakhir gitu. Anak bungsu ini? Ya, anak bungsu. Nah, pada saat saya mulai besar, itu yang 4 sudah meninggal gitu. Oh, jadi tinggal 8? Ya 8. Nah, dari 8 itu ya pastinya susah lah hidup di kampung dengan 8 bersaudara. Apalagi saya anak terakhir ya menghadapi. SD, SMP di Kediri masih? Ya, saya SD-nya di kampung situ ya. Oke. Berikutnya SMP-nya ada di Papar ya. Papar itu lain kecamatan ya? Iya, dari kalau mau ke Kediri kan Purwasi, Papar, ya, Iya, pinggiran iya. gitu. Terus SMA-nya? SMA-nya saya ke Jombang ya. Oh, malah ke Jombang? Iya. Bukan ke Kediri? Iya, karena saya kenapa saya ke Jombang? Waktu itu saya berpikir sederhana ya. Waktu itu minggiran kan sering banjir ya. Iya, Kediri. Wah, kalau saya nanti ke Kediri akan terganggu. Terus yang kedua dari sisi ekonomi yang lebih penting lagi, karena ada kakak saya kegiatannya ada di Jombang, jadi saya nempel lah di sana. Oh, jadi ngenger di sana? Ngengernya di sana. Oke. Gitu. Nah, berarti kan Bapak Ibu luar biasa ya, memberikan kelulusan Mas Muldoko untuk sekolah gitu. Padahal dalam lingkungan di desa itu kan kayaknya kurang begitu ya? Iya, saya pikir memang Kenapa, Bapak? ibu cukup maju ya, mungkin merasakan ya, kalau jadi orang buta huruf itu susah gitu ya. Oke. Jadi saya pikir dari kondisi itulah yang memberikan motivasi kepada anak-anaknya untuk sekolah ya. Tapi ya sekali lagi dengan keterbatasan sampai di SMP aja kakak-kakak saya itu. Gitu. Mas Nusewu, sosok seorang Bapak, ya, asmani siapa Bapak? Mustaman. Pak Mustaman itu. Apa yang paling melekat di ingatan Mas Muldoko? Yang saya melihat ayah saya itu memiliki ini ya ketegasan ya, karena Jogoboyo yang mungkin sebagai panduan sektor keamanan bagi masyarakat di kampung ya. Tapi ya, ayah saya itu cukup berwibawa di kampung ya, jarang berbicara, gitu, sehingga Disegani orang kampung. disegani orang kampung gitu. Nah, yang kedua, saya ingat betul kata-kata beliau pada saat saya di tentara ya, setelah mengabdi begitu. Pesannya sangat simpel ya, tapi itu saya pegang. Le, kamu nggak usah ragu-ragu jadi prajurit. Kenapa, Pak? Itu keturunan kamu dulu itu jagoan. Itu pada saat dikejar-kejar Belanda, dia bilang terjun ke laut, tahu-tahu muncul di pulau yang lain gitu. Oh, Gitu. Jadi itu maknanya, oh, saya tidak boleh ragu-ragu jadi prajurit gitu. Saya harus jadi artinya pemberani. leluhurnya mungkin ya, leluhurnya. Ya, Oke. ya, Oke. gitu. Jadi motivasinya seperti itu. Jangan ragu-ragu jadi orang, harus berani. Gitu. Itu ya. Terus Bapak dekat sama Mas Muldoko? Sebagai anak bungsu dimanja nggak sih? Enggak lah Mas, enggak punya modal untuk memanjakan saya. Tetapi yang saya melihat kalau ayah saya ya begitu ya, Tapi dekat nih Mas. dekat Mas. Tapi jujur, kalau dengan Bapak sama Ibu lebih dekat yang mana? Lebih dekat ibu lah. Kalau bapak saya kan orangnya itu strict gitu, salah dikit begini. Oh, oke. Iya. Mungkin dia mencintai anaknya dengan caranya sendiri. Iya. Karena tadi itu disiplin orangnya. Saya juga nggak ngerti itu bapak saya bukan tentara tapi kok disiplin ya. Iya, iya, iya. Tapi tegas itu. Itu. Berikutnya kalau ibu saya sangat penyayang Mas. Betul-betul. Kalau saya dulu sekolah SMP ya, kalau saya lagi pulang sekolah gitu kan kadang-kadang sampai sore ya. Iya, iya. Tuh, waduh SMP saya juga susah ya. Ayah saya untuk beli sepeda aja nggak bisa. Sehingga saya naik kereta lari-lari gitu. Kadang-kadang kalau dapat tumpangan sepeda, ya alhamdulillah. Iya, Tapi sering saya itu Nggak punya sepeda? nggak punya Mas. Sepeda ontel aja nggak Iya, sepeda orang duwe itu. Terus itu naik truk itu, yang sering saya cerita itu. Nah, di situ ada pabrik kopra itu, sambil nunggu truk bongkaran gitu ya. Iya, iya, iya. Kita leles kopra dimakan. Karena Leles sampai mengambil sisa-sisa. sampai jam Tapi kan 3 Mas. tengik, Mas. Ya, apa boleh buat itu namanya juga. Iya, iya. Saya pulang jam 4, jam 5. Ibu saya nunggu di itu ada tangkis ya, bahasa tangkis itu tanggul sungai iya, gitu tanggul, lah. iya. Nungguin di situ. Itu betul saya ingat itu ya.
kondisinya. Ibu sayang banget ya putri-putrinya. Iya, Putra-putrinya. luar biasa. Ibu Dari 12 itu berapa orang? Laki berapa, putri berapa? Saya laki, perempuan, laki, perempuan, laki-laki. Ya, Waduh, gitu. luar biasa. Gitu. Jadi yang sangat berkesan dari ibu itu ya. Iya. Terus ibu dengan perjuangan seperti itu bisa melihat anaknya jadi Panglima TNI belum sempat? Kalau bapak saya waktu saya kapten, kebetulan saya ada penugasan di Timur Tengah ya. Meninggal bapak saya 92. 92 meninggal. Saya nggak bisa izin pulang ya, karena lagi di Irak ya waktu itu ya. Kalau ibu? Kalau ibu, wah ini agak unik nih mas. Ini real ini ya. Iya. Pada saat saya kolonel, ibu saya tanya, Mul, aku udah nggak tahan, udah pengen mati. Oh jangan dulu bu, aku belum jadi panglima. Oh, Gitu. yakin banget, kok jadi Panglima begitu? Iya, yakin. Padahal masih kolonel itu. Kolonel. Iya. Cik Suele, masih lama le. Waduh nggak tahu ini bu. Tunggu dulu. Ya wes, ntar pulang lagi, tanya lagi gitu, sampai berapa Ibu masih kali. tinggal di Pesing itu juga? Iya. Masih? Oke, terus? Gitu. Nah, terakhir saya menjadi Panglima Divisi baru 2 minggu, beliau baru meninggal. Oh, Kostrat waktu itu? Iya, Divisi 1. Sudah bintang 2 ya? Bintang 2 ya. Tapi sudah Jadi, anaknya jadi jenderal lah. iya, jadi aduh, ingat saya tuh. Jadi artinya ibu memang menunggu. Sepertinya ya, menunggu. Jadi anak bungsu sama ibu masih dekat sekali. Pasti, saya sangat dekat. Kehilangan tuh, Mas. Saya dulu mas kalau pulang kampung ya, ini mohon maaf nih, ya tradisi ya, sebuah keyakinan yang saya anut dan juga itu ajaran dari orang tua ya. Jadi saya sampai dengan saya pangkat tertinggi lah waktu itu ketemu ibu ya. Saya masih delosor di langkai sama ibu. Di depan pintu biasanya. Ya, dilangkai. 3 kali gitu ya. Itu Artinya apa sebenarnya? mungkin itu bahwa kita tidak boleh melebihi Oke. suara orang tua, jangan dilebihi Jadi Tapi yang paling kan doa restu dari ya saya pikir itu diantaranya pasti. Jadi tradisi sampai Mas Muldoko bintang 2. Iya, sampai itu terakhir itu masih saya lakukan ya. Luar biasa. Mas, saya jadi ikut terharu nih ibu. Saya membayangkan betapa bangganya ibu yang buta huruf gitu, Iya. melihat putranya menjadi Panglima Divisi. Saya bisa membayangkan, apalagi yang beliau akan menjadi bangga, bukan hanya Panglima Divisi ini, Panglima Kodam, Kasat, Iya. sampai Panglima TNI tertinggi. Puncak karir prajurit itu kan Panglima TNI, Mas. Iya. Dan Mas Muldoko melalui semua dengan mulus luar biasa. Alhamdulillah. Nah, saya flashback dulu. SMA di Jombang. Ya. Oke. Apa dan siapa yang memotivasi kok tiba-tiba pengen jadi serdadu? Iya, satu mau kuliah orang ada duit mas. Itu. Terus yang kedua ada taruna waktu itu naik Vespa ya. Naik Vespa mungkin lagi apel, ada cewek di kampung saya lah gitu, pakai seragam keren begitu. Nah, waktu itu saya masih kecil ya. Di dapur saya lari-lari ke ibu. Bu, aku pengen kayak dia itu bu. Jawaban ibu saya itu, apa kuwi ya iso to le gitu loh. Apa ya kamu bisa gitu. gitu. Ya mungkin itu jawaban realistis ya. Tapi justru mas apa yang terjadi di situ itu sebuah motivasi yang luar biasa. Jadi saya merasa tertantang gitu ya. Akhirnya itu menjadi semboyan hidup saya ya dalam perjalanan itu, bahwa saya menempatkan tantangan sebuah kebutuhan. Jadi dibangun sugesti diri, Iya. memotivasi diri. Iya. Semua buku-buku kalau kita lagi sekolah kan membuat buku kenangan ya. Buku kenangan itu ada moto. Moto saya itu tantangan merupakan kebutuhan. Tantangan merupakan kebutuhan. Iya. Maknanya apa itu? Maknanya apa? Maknanya saya kalau nggak ada tantangan lemes gitu.
Jadi kalau nggak ada kita cari tantangan. Wah, ini bahaya nih saya. Tapi kalau ditantang wah lebih serem Waduh, lagi seru gitu. lagi. Oke, jadi nanti saya mau cari ini Mas. Mas ini penting banget ini. Iya. Kaitannya sama kekinian ini. Iya, Nah, iya. oke, masuk Akabri Ya. tahun 77, lulus Tujuh, SMA. ya. Langsung diterima. Ya, langsung diterima. Terus yang dapat sangu kemana? Ke Magelang atau kemana? Ya, waktu diterima kita sudah dari Kodam, Mas. Udah ya. Brawijaya berarti ya Mas. Tapi ada cerita sebenarnya yang menarik ya. Ini berkaitan dengan keberanian lagi. Sebenarnya saya itu waktu SMA itu bukan paspal ya, Sos. sospol saya itu, gitu. Nah, Sos itu adalah IPA, IPS. iya, ya, ya, ini. IPS lah Nah, gitu. Terus saya menghadap ke kepala sekolah, Dr. Andes Rifai. Masih hafal ya? Apal, kenceng orangnya. Oh. Saya gedor pintunya. Pak, saya harus ke paspal. Oh, Raisa, nggak bisa, Mul. Saya harus bisa, Pak. Nggak bisa. Saya harus bisa, Pak. Apa alasan kamu? Saya ingin jadi tentara. Nanti kalau saya sospol nggak bisa. Sos memang nggak bisa Mas? Nggak bisa waktu itu ya. Oh, waktu itu ya, oke. Makanya kalau saya memaksa begitu, menyerah itu kepala sekolah. Oke, 3 bulan kamu. Nggak bisa, keluar lagi kamu, balik lagi. Diuji coba dulu. Iya. Oke. Wah, saya di situ bekerja keras. Akhirnya alhamdulillah bisa juga. Walaupun tertatih-tatih gitu. Akhirnya masuk paspal. Akhirnya Paspal, pas malam. terus masuk Akabri. Akabri. Dan sahabat Indonesia ini yang luar biasa, tahun 81 beliau lulus. Beliau adalah pemegang bintang Adi Makayasa, lulusan terbaik untuk Angkatan Darat. Luar biasa. Orang pesing ini. Berapa sih? Purwasri, ibunya buta huruf, bapaknya Jogoboyo. Tidak ada motivasi dari keluarga kecuali doa. Jadi akhirnya jadi lulusan terbaik. Apa yang memotivasi sehingga menjadi lulusan terbaik? Karena saya yakin kompetisinya teman-teman juga hebat-hebat waktu itu. Ada 2 hal waktu itu. Satu, pada saat saya dilantik pertama kali jadi Kopral Taruna, kakak saya yang nyekolahkan saya dulu, namanya Muhammad Suja ini, datang dia ke Magelang. Satu kalimat menyakitkan. Tak pikir kamu yang nomor 1. Yang dilantik itu, waktu itu padahal belum ada yang nomor 1, tapi perwakilan dilantik itu dikira kakak saya nomor 1. Saya pikir kamu yang menerima itu. Wah, itu Motivasi. itu termotivasi lagi saya. Terus yang kedua ada senior saya yang saya lihat komandan Korps Taruna, orangnya keren, dia tinggi, pinter, terus dia nomor 1. Wah, saya juga pengen seperti mereka. Dan alhamdulillah ya, waktu saya Taruna juga memimpin itu Korps Tarunanya. Okay. Mulai dari tingkat 2 saya sudah anggota Dewan Musyawarah Taruna ya. Okay. Udah anggota dewannya lah gitu. Iya. Udah duduk di meja komando gitu. Jadi memang dari awal leadership saya sudah terbangun ya. Mas, dari cerita tadi, kayaknya pada saat Anda ada orang underestimate kepada Mas Muldoko, itu malah memicu semangat. Iya, itu iya. Begitu saya gitu, hidup gitu ya, hidup lagi. Oke, singkat cerita masuk TNI. Penugasan pertama di mana, Mas? Di Makassar, 10 tahun sama Makassar. Makassar 10 tahun? Iya. Dan kalau saya baca, semua penugasan hampir komplit, Mas ya? Iya, komplit. Sampai komandan Kodim, Iya. komandan Korem. Iya. Terus kemudian divisi Kostrat juga. Iya, saya dari sisi tempurnya komandan kombil lengkap, komandan batalion, berikutnya komandan brigade, panglima divisi. Teritorial juga. Dari itu tempurnya ya. Iya, tempurnya. Berikutnya dari teritorialnya saya komandan Kodim, komandan Korem, berikutnya Pangdam, ya, Pangdam 2 kali. Ya. Di Tanjung Pura. Ya, sama di Siliwangi. Siliwangi. Ya. Pertanyaan gini, yang motivasi apa? Sehingga seorang Muldoko bisa mendapatkan achievement atau pencapaian seperti itu? Karena saya paham ya tentang kapasitas background saya ya. Jadi saya harus membangun kekuatan atas keyakinan saya sendiri. Itu saya tidak mau tergantung sama orang lain dan saya tidak mau dalam hidup saya itu punya beban kepada orang lain. Gitu. Untuk itu agak sombong ya, tetapi saya selalu berjanji kepada diri saya,
organisasi kalau tidak menggunakan Muldoko akan rugi. Wow. Nah itu, Oh, mantap. itu kelihatan sombong ya. Tapi itu untuk memperkuat. Mensugesti diri. Iya, untuk Jadi memperkuat saya. suatu organisasi akan rugi kalau tidak menggunakan seorang Muldoko. Iya, waktu itu di Angkatan Darat ya. Darat, waktu itu. iya. Itu. Sehingga memang ya cukup apa ya, dalam membangun karir memang kelihatan lah begitu ya. Dan sangat komplit, Mas. Sangat komplit. Saya lihat Wakasat pernah gitu ya. Iya, Wakasat. Jadi kasat meskipun cuma sebentar, pernah hanya 3 bulan kalau salah. Iya. Langsung jadi Panglima TNI. Dan sebelumnya juga sebagai wakil gubernur Lemhanas. Oh iya, pernah di luar Panglima. Nah, di situ saya merasakan bahwa disitulah leadership saya menjadi lebih bagus ya. Di waktu di Lemhanas ini. Iya, karena apa? Karena di situ banyak doktor, banyak profesor, ya, banyak tenaga ahli yang profesional di bidangnya. Berikutnya banyak senior-senior saya dari sana. Itu melengkapi leadership ya. Waktu ada beberapa teman saya bilang katanya pada saat tentara aktif itu kemudian ditugaskan ke Lemhanas atau di non struktural ABRI, waktu itu Mas Muldoko merasa bahwa itu akan dikucilkan atau dibuang atau tidak? Banyak yang merasa seperti itu ya, tapi bagi saya bukan. Bagi saya ini sebuah tantangan ya, Pengayaan, pengkayaan ya, tantangan dari sisi ilmu tadi ya. Karena saya harus bergaul dengan para profesor, bagaimana saya adjustment dengan lingkungan itu. Berikutnya kita juga ingin berbuat sesuatu untuk merubah. Karena saya dimanapun berada dalam kepemimpinan saya selalu merubah sesuatu. Iya. Di setiap titik perhentian ada monumen kebaikan yang ditanamkan di situ. Ya. Lemhanas apa yang berkesan, Mas? Yang Anda rubah sedikit menjadi? Satu, kurikulum ya. Oke. Ya, kurikulum waktu itu gubernur nggak percaya kalau kurikulum bisa saya rubah dalam tempo yang cepat ya. Saya benchmark ke Perancis, ke Inggris. Gubernurnya waktu siapa? Gubernur Lemhanas? Pak Supanji ya. Oke, iya, Mas Panji. Ya. Makanya terkenal itu kurikulumnya kurikulum Muldoko itu. Di Lemhanas tuh. Pak Supanji bukan militer ya? Bukan profesor ya. Ya, oke. Gitu. Berikutnya apa itu kesejahteraan ya. Kesejahteraan juga bisa saya kejar waktu itu agar mendapatkan tukin ya, tunjangan kinerja. Oke. Sehingga ada perubahan-perubahan di situ. Itu bukan pekerjaan mudah, tapi bisa kita lewati ya. Iya. Kurikulum Muldoko sampai sekarang masih dipakai? Masih dipakai. Masih dipakai. Itu legasi. Nah, dari wakil gubernur Lemhanas kembali lagi ke TNI. Wakasat waktu itu. Iya. Wakasat, kemudian Kasat. Kasat. Berpikir nggak kok menjadi langsung jadi Panglima TNI dipilih waktu itu? Sebenarnya semuanya bisa dikalkulasi ya. Oke. Bisa dilihat dari lingkungan yang berada di situ, tokoh-tokohnya dari Angkatan Darat siapa, dari Laut Udara siapa, kita bisa mengkalkulasi situasi itu. Jadi ya itulah, bisa semuanya bisa dilihat. Mas Muldoko Nyun Sewu, dari 12 bersaudara, 8 yang akhirnya bertumbuh, tidak ada background militer gitu ya. Hanya mungkin salah satu kakak menjadi TNI AD ya, ada gitu. Nah, ini suatu hal yang menarik katanya. Sampai ada mensugesti diri seorang Muldoko masuk tentara gitu ya, dan akhirnya mencapai karir tertinggi di TNI. Apa yang menjadi motivasi ini? Ya, kakak saya itu Sirsan ya, sampai pensiunnya Peltu ya, Peltu itu pembantu Letnan 1. Dan Ramil gitu. Saya begitu tugas di Makassar waktu itu Letnan 1 ya. Saya ingin membayangkan ke depan achievement saya seperti apa gitu. Akhirnya saya mengambil kertas kosong, Mas. Ini kertas kosong begini. Saya ambil pulpen. Saya menarik garis hidup saya. Benar tuh, Mas? Menarik garis hidup? Iya. Saya gambarkan garis begini. Pada tahun sekian saya jadi ini, tahun sekian saya jadi ini, tahun sekian jadi ini. Alhamdulillah apa yang saya gariskan itu terlaksana. Jadi kayak ya relatif geser sedikit. Life mapping gitu ya? Iya. Gitu ya? Ya, pertanyaannya, sampean wani ora kan begitu? Membangun apa membuat garis menentukan garis hidup. Tidak semua orang mampu. Enggak semua orang mampu dan berani.
Untuk mencapai ini, apa yang Mas Muldoko lakukan? Ya, tentu tadi itu, tentu menguatkan diri, ya. Karena kebetulan saya Adi Makaya, saya itu disorot ya. Iya. Disorot banget, salah sedikit hilang itu Mas. Iya. Salah dikit, baik persoalan moral, baik persoalan tanggung jawab dan lain-lain, itu hilang itu pasti. Untuk itu selama saya bertugas itu betul-betul menjaga itu ya, menjaga posisi saya ya. Jangan sampai terjadi sesuatu gitu. Nah, dan dengan saya berani menggaris kehidupan saya, maka saya harus konsekuen dan komitmen dengan apa yang saya lakukan. Itu. Ada semacam goal yang akan dicapai ya. gitu. Dan itu secara terorganize. Alhamdulillah itu bisa, karena kalau di tentara itu sebenarnya ada hitung-hitungannya Mas. Gimana? Pada 10 tahun pertama akan suslapa, setelah itu akan dapat mayor, setelah itu jabatannya ini, nanti berikutnya akan dapat jabatan ini. Kalau itu betul-betul orang yang terpilih, itu. Nah, bagaimana tadi kita menjadi orang yang terpilih? Satu, saya harus saya komitmen dengan apa yang saya garis dan menjaga itu. Nah, itu. Oke Mas, satu terakhir ini. Ada lagi yang mengatakan Mas Muldoko ini doktor, alumni UI. Ya. Orang bingung juga, kenapa seorang Muldoko yang sudah jenderal, sudah ada master, MBA dan beberapa, masih membutuhkan belajar lagi dan menjadi doktor gitu. Ya, begini. Saya melihat bahwa dalam sebuah organisasi yang modern, maka itu diperlukan bagaimana kita bisa mengadopsi berbagai ilmu-ilmu yang baru. Itu. Saya alhamdulillah Mas ya, setiap saya memimpin itu mencoba memblending antara teori yang saya dapatkan waktu saya kuliah, baik itu leadership, baik itu manajemen, baik itu macam-macam ya. Bagaimana saya blending dengan leadership yang selama ini saya dapatkan di militer, itu sehingga menjadi lebih fleksibel dalam kepemimpinan. Apabila kita banyak mengenali juga gaya leadership yang berada di luar militer. Yang kedua, persoalan manajerial. Nah, persoalan manajerial juga demikian. Kita tidak bisa mengelola sebuah organisasi apa adanya, nggak bisa. Tapi kita harus pendekatan kita mengenal sekarang ini manajemen generasi kelima lah, knowledge based management lah. Yang seperti itu kalau kita tidak punya ilmu juga adaptable-nya susah. Berikutnya dari segi organisasi juga demikian. Ini semuanya ada ilmunya, sehingga kalau kita mendapatkan tambahan ilmu dari luar, maka kita akan lebih mudah di dalam mengelola apapun. Ya. Mas, apakah ini juga salah satu juga memotivasi putra-putri Mas Muldoko? Karena bapaknya usia sekian, pencapaian sekian, masih sekolah juga. Itu ada nggak arah ke sana? Oh pasti, itu diantaranya. Saya nggak banyak bicara di rumah, tapi saya... Mas, putra-putri berapa? Saya 2 sih. 2? Ya. Yang pertama? Laki-laki ya. Yang kedua? Perempuan. Oke. Sudah punya cucu? Cucu 2 ya. Wow. Yang kedua sekarang ini sedang hamil, alhamdulillah. Jadi sebagai laki-laki sudah paripurna ini? Insya Allah. Mas Muldoko mengalami 2 presiden waktu itu, tahun 2013 sampai 2015. Ya. Era terakhir Pak SBY, Ya. kemudian pindah ke Pak Jokowi. Ya. Apa yang membedakan 2 pemimpin negara ini pada waktu beliau Bapak menjadi yang Panglima TNI? Ya, sebenarnya pada dasarnya tidak ada yang berbeda dalam tugas militer. Karena militer itu siapapun yang menjadi atasan itu nggak ada masalah bagi kami tentara. Untuk itulah saya menggunakan 2 pendekatan. Ada kata-kata loyalty dan respect. Loyalty dan respect. Loyalty dibangun atas dasar siapa yang sedang memimpin kami. Garisnya 1, loyalty. Respect kepada siapa, junior harus respect kepada senior. Itu.
Nah, di situ. Tanamkan. Ya, itu udah mendarah daging dalam kehidupan militer lah, itu seperti itu. Luar biasa. Nah, Mas Muldoko, era 2015, jujur saya dan beberapa teman kehilangan Muldoko. Setelah dari Panglima TNI menghilang begitu saja. Apa kegiatannya waktu itu? Oh iya. Ini menarik ini. Ya. Menarik. Mudah-mudahan ini juga bisa memicu dan memacu ya teman-teman kita ya. Memang sebuah persoalan yang dihadapi oleh para prajurit TNI setelah dia pensiun ya. Even dia seorang perwira tinggi ya. Karena dia habis sebagian waktunya untuk bekerja ya. Dengan memegang teguh profesinya ya. Tapi saya agak sedikit berbeda ya. Saya juga ingin belajar. Untuk itu saya S2 saya juga ada MBA saya itu. Saya ada kuliah, ada MBA-nya, ada MSI-nya ya. Karena saya ingin memahami dunia bisnis itu seperti apa. Setelah pensiun bahkan? Enggak. Waktu itu saya MBA saya ambil waktu saya komandan Kodim ya. Tapi saya cari ilmunya ya. Setelah saya pensiun 3 bulan saya merenung ya apa yang bisa saya lakukan gitu. Nah, setelah 3 bulan itu saya membuat keputusan. Saya diskusi dengan istri, oke, saya akan membangun perusahaan yang di bidang pertanian gitu. Kenapa pertanian? Begini Mas, di samping saya anaknya petani ya. Jadi jangan bicara pertanian kepada saya paham betul itu karena saya dulu pernah ngecikin itu jagung, nanam jagung, nanam nyirami tembakau. Bapak punya bengkok. Iya, Bapak punya. Ke sawah matun nih biasa gitu ya. Berlumpur-lumpur gitu. Background saya seperti itu. Tetapi saya ingin menggabungkan antara strategi militer dengan kedaulatan pangan. Nah gitu. Strategi militer kita adalah kompartemenisasi, jadi kompartemen strategik. Maksudnya menganut kompartemenisasi. Sebuah pulau besar itu kalau mendapatkan invasi, maka dia harus secara mandiri bisa bertempur. Sampai dengan perang berlarut namanya. Gitu. Nah, kalau dia melakukan itu, maka dia harus memiliki kedaulatan pangan, ketahanan pangan. Gitu. Nah, untuk itu saya berpikir, saya membangun sebuah imajinasi bahwa ada pulau-pulau yang memang harus diperkuat dari sisi ketahanan pangan itu. Tetapi saya juga merasakan bahwa karena saya setiap cuti ke kampung saya selalu tanya, petani gimana hidupnya? Ada yang berubah enggak? Menurut saya perubahan-perubahan tidak terjadi secara signifikan. Untuk itu saya ingin membangun sektor pertanian melalui keunggulan benih gitu. Benih. Nah, saya riset dengan tokoh-tokoh para profesor itu. Saya riset dan menghasilkan yang namanya benih M400 dan M70D. Untuk padi? Ya, padi. M400 itu kenapa dikatakan M400? Karena satu malai itu ada 380 butir sampai dengan 400. Oh, lebih besar, lebih besar. Terus waktu panennya? Waktu panennya 90 hari. Nah, satu lagi kita punya benih M70D itu 70D itu 70 hari. Hanya 70 hari? Ya, 75 hari lah pastinya. Itu panen. Berikutnya average-nya untuk hasilnya rata-rata itu 10 ton, Mas. Yang biasanya? Untuk varietas biasa berapa ton? Rata-rata nasional kita 4,5 sampai 5 ton lah. Iya, 10 ton. 2 kali lipat? Iya, ini udah terbukti di mana-mana. Yang 70D saya udah di atas 8 ton sekarang ya. 70D? Iya. Nah, ini rekayasa anak negeri, anak bangsa? Iya, kita. Bukan impor tuh? Enggak, bukan. Kita sendiri. Dan saya menyiapkan semuanya sampai dengan keluar sertifikasi dari Kementerian Pertanian. Itu perlu waktu cukup lama ya. Dan sekarang masih dipakai benih? Oh ya, sekarang udah mulai tersebar ya. Jadi Mas Muldoko setelah pensiun membuat usaha itu, itu. Berarti kan harus interaksi dengan beberapa ahli pertanian. Oh ya? Pasti ya. Saya membuat perusahaan yang namanya M-Tani ya. M-Tani, ya. Nah, M70D sama M400 tadi, M-nya sama artikan sendirilah kira-kira seperti itu. Gitu. Nah, setelah itu mulai sekarang ini pertanian saya itu, M-Tani saya itu sudah
mulai dari riset, budidaya, nanam. Ya. Berikutnya saya sudah punya rice mill unit ya, untuk penggilingan. Berikutnya saya sudah punya branding ya, jadi untuk padi supply berasnya. benih Ya, benih sekarang udah mulai jualan juga benih ke beberapa daerah ya. Itu Mas Muldoko lakukan setelah pensiun? Ya, setelah pensiun, setelah saya ke KSP, saya serahkan ke profesional sekarang ya. Sekarang ini ya? Ya. Mas Nusewo nih, ada yang menarik. Saya terutama, pada waktu Presiden Jokowi mantu, yang kedua kalau nggak salah, putrinya Kahiyang, tiba-tiba membuat saya kaget dan beberapa orang teman saya kaget. Yang mewakili keluarga pidato, tiba-tiba seorang Muldoko. Ini kan bukan kerabatnya presiden. Kenapa Mas Muldoko ditunjuk? Sedangkan selama ini tidak pernah disinggung menjadi tim CS atau apa. Kenapa Pak Muldoko ditunjuk Pak Jokowi waktu itu? Terus terang saya juga tidak tahu ya. Terus saya juga tidak tahu, tapi H-1 saya ditelepon. Ya, H-1 cuma? Oke. Ditelepon Pak Pratik. Pak, sampean nanti habis acara pernikahan, kan pernikahan pagi kan, saya datang jam 9. Sampean ojo mulih loh. Ada apa Pak? Sampean diminta untuk mewakili keluarga berbicara. Oh iya. Begitu saya selapkan nikah, saya jam 10 datang, saya tanya lagi kepada Pak Pratik. Tenanan kayak gini. Duh, tenanan Pak, sampean apa ini? Tenan nih. Baru saya ke hotel, baru nulis itu. Pertanyaannya, kenapa Muldoko? Loh, kurang ngerti tuh Mas. Saya jujur saya juga tidak tahu. Kenapa Pak Jokowi memilih Pak Muldoko? Kira-kira menurut analisis seorang Muldoko? Mungkin selama 2,5 tahun diem ya, saya juga tidak melakukan sesuatu apapun kepada pemerintah gitu ya. Saya nggak pernah reseh begitu sama pemerintah, mungkin lah ya. Karena saya asik dengan dunia pertanian saya. Tadi. Mas, analisis saya, mudah-mudahan salah, mudah-mudahan. Tapi gini, waktu itu pada saat 2017-2018 kalau nggak salah, itu kan saya nih ada beberapa purnawirawan yang agak reseh tadi, gitu loh. Akhirnya kita berpikir dengan kehadiran Muldoko ini menjadi untuk menetralisir itu benar nggak sih analisis seperti itu? Kalkulasi politik ya bisa aja ya. Tapi biasa. Terus terang saya tidak pernah berpikir sejauh itu ya. Nah, jadi memang Mas Muldoko sendiri kaget gitu ya? Ya. Tidak pernah menduga memang? Enggak pernah. Memang atau interaksi beberapa bulan sebelumnya dengan keluarga Jokowi gitu? Enggak pernah. Enggak pernah ada? Enggak pernah. Dipanggil beliau langsung ngobrol itu? Waktu acara politik Hanura waktu itu, saya pernah dipanggil ke istana ya dengan Pak Oso waktu itu. Yang pernah waktu itu ya. Tapi nggak intens berdua ngobrol? Enggak. Oke Mas, setelah mewakili keluarga, apa yang terjadi? Saya habis itu karena saya cukup saya sebenarnya malu juga ngomong stres ya. Karena kalau saya berbicara di mana aja gampang ya. Iya. Tapi saya berbicara pada situasi yang sakral seperti itu kan baru sekali itu. Pakai belangkon lengkap. Jadi saya agak Tapi waktu itu keren, berwibawa. Saya nggak ngerti ya. Waktu itu saya ngomongnya apa? Kalau nggak salah mewakili kedua mempelai kan? Iya, sedikit membaca kan. Iya. Biasanya kalau ngomongan bebas, ini membaca. Karena saya takut salah, betul takut salah. Nah, pada saat waktu dari situ saya keluar langsung nyari warung di pinggir jalan. Tahu-tahu ketemu ada senior saya liting di atas saya. Duh, sampean tadi kan di TV, kok udah di sini? Itu kaget. Jadi saya makan gudeg di pinggir jalan itu. Itu untuk rilis stres? Iya, rilis stres. Ini baru tahu nih. Ternyata Muldoko punya stres juga. Oke. Karena kritis itu terjadi ya? Iya. Oke, itu. Jadi semua berjalan alamiah. Itu untold story itu. Ya. Nah, Mas, oke setelah itu. Sebenarnya satu lagi hal yang
perlu saya juga sampaikan kepada teman-teman ya. Saya tidak cukup di situ, tidak cukup membangun pertanian ya. Oke. Saya waktu Gubernur Lemhanas, saya berpikir bahwa baterai adalah masa depan dan masa depan adalah baterai. Nah itu. Baterai lithium ini? Ya. Baterai ini? Iya. Baterai fisik ini? Baterai lithium ya. Iya, oke. Itu. Nah, akhirnya pemikiran itu saya pelihara terus. Begitu selesai pensiun tadi lagi itu, setelah saya membangun M-Tani tadi, saya membangun satu lagi MAB. Mobil anak bangsa. Mobil anak bangsa? Iya, itu adalah mobil full elektrik yang saya bangun, saya mulai dari membangun bus listrik. Begitu. Oh, bus listrik? Iya, itu. Masih berjalan? Masih jalan sekarang, udah mulai banyak pesanan sekarang itu. Oh, kok jarang diekspos Mas? Ya, mungkin sampean agak terlambat mengikuti aja. Begitu. MAB namanya? MAB ya. Mobil anak bangsa? Mobil anak bangsa. Itu rekayasa dari kelompok usaha Pak Muldoko setelah pensiun? Iya. Sekarang alhamdulillah sudah mulai Jadi bagus. ini mobil masa depan ini ya? Mobil masa depan. Yang lucunya lagi, yang mobil produk pertama yang membeli adalah dari Jepang. Iya, betul. Mitsui dari ya, untuk kebutuhan Python yang di Pasuruan. Pasuruan. Oke. Mas, ini berarti kan pakai nikel yang dia lithium itu ya? Ya, itu baterainya. Kita masih import baterainya ya, masih. Ya. Oke. Tapi kita sudah mulai menuju kepada TKDN yang semakin besar ya. Oh, tadi ya. Kandungan dalam negeri semakin tinggi ya. Jadi artinya pertanian, rekayasa pertanian ini masih berjalan. Ya. Untuk mobil anak bangsa masih berjalan juga. Ya, karena saya pertanian, negara kita adalah negara yang basisnya agraris, tapi saya membangun MAB ini untuk future, masa depan. Nah itu. Jadi artinya ini basicnya agraris tidak boleh ditinggalkan. Teknologi dikejar. Harus dikejar. Ya. Itu ya. Filosofinya itu. Ya. Sampai sekarang masih jalan. Oh jalan mas. Nanti kalau pensiun balik lagi di situ. Balik lagi pasti. Tapi kenyataannya orang Indonesia tidak mau Mas Muldoko pensiun cepat. Sahabat Indonesia, beliau ini usianya baru 64 ya, kelahiran 8 Juli 1957 Mas. Yes. Masih nampak sekitar seumuran padahal jauh. 54 masih pantas ini. Apa aneh Mas? Tiap hari apa resepnya untuk sehat gitu? Ya olahraga. Tapi yang lebih banyak saya nggak pernah stres. Kecuali yang tadi itu ya. Tapi dalam keseharian saya relatifnya tidak pernah stres. Saya happy aja. Saya menikmati. Waktu banting jam pun nggak stres itu ya? Itu biasalah. Dalam keadaan situasi kritis, harus tentara sebenarnya akal kan begitu. Itu harus itu. Iya, itu luar biasa. Gitu. Jadi hari ini saya minta jamnya dibanding, saya tangkep. Mas, ini saya. Nah setelah itu Mas saya mau lompat. Kenapa tiba-tiba waktu itu diminta Pak Jokowi di KSP? Ini KSP ini kan inner circle presiden Mas. West Wing kalau di Amerika. Iya. Sekali lagi saya tidak tahu ya. Backgroundnya apa dan saya tidak tahu. Tapi yang ada dalam pikiran saya karena ini sebuah tugas ya. Saya mencoba untuk menjalankan dengan optimum ya. Walaupun ya pada 3 bulan pertama saya merasakan cukup sulit. Mas bisa bayangkan, saya seorang yang malang melintang sama dengan Panglima TNI. Begitu saya masuk di government, di KSP ini, itu boleh tanya anak-anak itu. Wah, nggak gampang. Cukup sulit melihat negara yang segini gede itu. Ya, padahal KSP aja. Begitu melihat pemerintahan yang seperti ini, tidak mudah, sulit. Saya belajar 3 bulan untuk mencoba menguasai berbagai isu dan persoalan. Itu. Yang lebih ngeri lagi itu kalau ketemu wartawan, gitu. Wartawan menganggap bahwa saya paham segalanya begitu. Banyak tup. Begini loh Mas, KSP itu kan dianggap orang terdekat presiden. Ya. Dan memberikan feeding kepada presiden. Ya. Tapi kan wartawan lupa bahwa seorang baru di sini gitu. Iya. Gitu ya. Jadi nggak mudah. Iya. Nggak mudah. Saya mengamati dari luar. Zaman ini KSP ini ada Pak Luhut dulu pernah, kemudian ada Pak Teten gitu ya. Kemudian Mas Muldoko masuk. Pada zaman sebelum Mas Muldoko memang
mohon maaf ini, KSP ini nyaris tak terdengar gitu. Jadi mulai ngangkat kan waktu zaman Mas Muldoko ini. Apa yang Mas lakukan untuk mengangkat KSP menjadi berperan, menjadi kadang-kadang menjadi bumper presiden juga kadang-kadang. Oh iya, itu pastilah. Iya. Kalau kita jadi orang hanya bersandar untuk apa? Iya. Jadi orang harus firm, gitu. Jadi saya tidak suka jadi orang bersandar aja, enggak. Cari aman. Saya orang take risk. Saya biasa senang dengan risiko gitu. Karena memang dari kecil saya dulu Mas, waktu saya kecil dulu, sama-sama kamu kan? Iya. Di belakang rumah saya kan ada sungai. Oke. Jadi kita, saya mimpin teman-teman yang kecil itu, anak-anak itu. Kita bertanding. Siapa yang bisa membuat sudut paling kecil untuk melawan arus, ini nomor 1. Kalau lagi banjir, gede banget, arusnya kencang. Kita biasa Mas lompat itu, kira-kira lebarnya itu 60 meter tuh. Kita di bawah arus yang begitu kencang untuk bagaimana kita melawan arus. Itu. Mulai kecil kita udah biasa berisiko. Jadi kalau sekarang ya. Jadi termasuk tipikal risk taker ya? Ya, saya senang tapi dengan risiko. belum dengan perhitungan pasti kan? Pastilah, tentara kan biasa dengan kalkulasi. Gitu. Nah, hanya kalkulasinya bukan kalkulasi duit, gitu. Itu masalahnya. Mas, Yunsewu, tupoksi KSP yang benar itu apa? Yang dimintakan Pak Jokowi secara pribadi ke Pak Muldoko? Ya, beliau selalu menginginkan bahwa KSP itu sebagai gambaran beliau sebagai West Wing, ya, sebuah sayap yang bisa memperkuat dari berbagai lini, ya, itu setidak-tidaknya nutup apa kekurangan-kekurangan atau bisa nambel sulam yang masih lubang-lubang. Ada sebuah misi yang melekat, yaitu satu, KSP harus mengawal kebijakan-kebijakan dalam hal program nasional strategik, ya. Itu monef, ya. Kita harus kawal betul program itu. Presiden istilahnya jangan hanya send, tapi terdeliver dengan baik. Kita harus memastikan bahwa proyek nasional strategis itu betul-betul berjalan dengan baik, pas gitu. Nggak ada kendala apapun. Nah, kita melihat itu di lapangannya seperti apa, progresnya seperti apa. Kalau ada kondisi lapangannya ada masalah apa, kalau ada bottleneck, kita debottlenecking, kita mainkan di situ. Itu. Berikutnya kita juga punya tugas untuk bagaimana membangun sebuah komunikasi, ya. Baik komunikasi politik maupun komunikasi publik, ya. Ini juga tugas melekat kepada kita, ya. Berikutnya kita juga monitor dan evaluasi program-program yang dijalankan oleh kementerian, khususnya dalam proyek nasional strategis itu bagaimana. Itu kita kawal dengan baik. Berikutnya ada tugas-tugas lain, ya. Tugas-tugas lain itu bagaimana kalau terjadi persoalan komunikasi di antara kementerian. Gitu. Jadi sering kita undang dari berbagai kementerian, duduk di sini, ini ada persoalan begini, kita beresin. Untuk mencari titik temu. Yes, untuk mencari titik temu. Nah, di situ memang persilangan-persilangan itu cukup sulit, ya, kalau tidak ada yang menjadi orkestrasinya. Mas, tahun 2019 pada saat periode kedua, Pak Jokowi menyusun kabinet, beberapa orang mengestimate Pak Muldoko akan naik jadi Menko Polhukam, salah satunya begitu, ya. Tapi ternyata Pak Jokowi masih mengharapkan Mas Muldoko tetap di samping beliau. Gitu. Apa pertimbangan beliau waktu itu? Ya, itu jangan tanya kepada saya. Oh iya, salah saya. Mas, desakan dan tugas seorang KSP kan luar biasa besar, ya. Kadang-kadang menjadi bumper presiden dan menjadi semacam tadi bottlenecking tadi, ya. Gitu. Itu masih menjadi challenge buat Mas Muldoko. Begini, Mas, kita berbicara negara. Ya, kalau sudah berbicara negara, maka kepala negara harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Siapapun mengganggu, saya pasti tampil paling depan. Itu. Apapun risikonya. Apapun risikonya, gitu. Jangan main-main. Saya terbiasa dengan mengambil risiko. Gitu. Tapi satu hal, Mas. Mas Muldoko ini dikenal publik
jarang sekali marah. Minimal di muka publik, Mas. Di muka publik. Saya pernah mengkritik beliau juga. Nggak pernah juga. Malah diundang makan siang. Sering banget. Kenapa bisa pengendalian diri begitu kuat itu? Dari kecil atau memang terbangun dari proses kehidupan yang panjang ini? Ya, kalau kita belajar tentang human capital, itu emotional capital itu paling atas. Baru intellectual capital. Baru social capital, baru spiritual capital. Jadi kalau melihat itu, karena saya belajar ya, oh berarti saya menempatkan emosi paling atas. Orang menjadi bodoh walaupun dia pintar kalau tidak bisa mengendalikan emosi. Begitu. Jadi itu kuncinya itu ya. Kuncinya begitu. Kira-kira. Tapi kemarin sempat marah juga karena secara pribadi dalam tanda kutip katanya difitnah begitu. Ya. Kenapa kok tiba-tiba begitu? Kaget saya. Iya, karena melibatkan anak saya. Oke. Iya. Itu dalam rangka memproteksi keluarga begitu. Iya. Gimana Mas ceritanya? Iyalah. Anak saya itu nggak ngerti apa-apa begitu. Sama dengan ayam lah. Kalau anaknya diganggu pasti tabrak kan begitu. Memang saatnya harus melindungi Mas ya. Iya. Kalau saya pribadi ya biasa. Saya selama ini Mas. Muldoko korupsi di Jiwasraya. Muldoko korupsi di Asabri. Saya tenang aja. Waktu itu nggak bereaksi apa-apa malah ya? Iya, nggak biasa aja saya. Gitu. Dan silakan dicari. Sampai lebaran kuda nggak akan ketemu itu. Di mana Muldoko terlibat di situ. Saya berani nantang siapapun, ayo. Gitu. Nah ini yang jengkel saya lagi ini, saya ini sedang ikut berkontribusi dalam persoalan kemanusiaan. Ada orang swasta ingin membantu, orang kok malah digituin gitu. Kemarin kita dapat itu antigen ya, tes antigen. Swab itu ya. Swab antigen itu ada 50.000 dan itu produksi dalam negeri loh Mas. Oh iya. Iya, dalam negeri. Terus yang dibawa ke Bandung Barat kemarin? Iya, kemarin kita bagikan kepada masyarakat. Ini kita harus justru ya mengapresiasi keterlibatan swasta untuk berkontribusi. Jangan malah tuduhannya nggak keruan begitu. Jadi masih jalan terus nih Mas ya? Jalan ya. Tapi luar biasa Mas Muldoko menghormati proses hukum artinya. Jadi artinya ada tahapan yang nggak langsung. Ya dikatakan macam-macam. Saya kurang bijaksana gimana? Bukan ngelem diri saya sendiri. Aku kasih 3 kali. Saya kasih lagi tahapan ketiga nanti kalau keduanya nggak beres. Silakan. Saya nggak banyak meminta. Jadi nggak langsung dilaporkan polisi, enggak? Iya, enggak. Kan saya nggak otoriter, nggak semena-mena. Apalagi ganggu anak-anak. Iya, karena itu kehormatan ya. Iya. Dan itu kan tercatat itu di jejak digital itu kan nggak bisa lepas itu nanti. Itu menjadi warisan yang jelek kalau dibiarkan. Cucu saya yang terlihat, ternyata kakek saya dulu Sontoloyo kan repot. Mas, ini sesi terakhir. Ini kemerdekaan. Ya. Sekarang pada saat usia Indonesia negara kita 76 tahun sekarang, dan tahun kemarin mulai 75, ada pandemi. Kalau di kampung kita namanya pagebluk. Nah, belum selesai juga. Banyak juga terjadi orang jadi patah semangat, kemudian motivasinya juga banyak, bisnis juga. Bagaimana Mas Muldoko memberikan penguatan pada kami ini supaya kami bisa survive gitu? Sebuah proses alami memang seperti itu. Anak kecil dia dari merangka mau berdiri dia mesti panas dulu. Kita maknai secara positifnya seperti itu. Bahwa bangsa ini akan kuat apabila dia mampu beradaptasi dengan sebuah lingkungan yang kadang-kadang di luar jangkauan manusia. Gitu. Maknanya apa? Ya, ini adalah sebuah kondisi real yang mau nggak mau kita hadapin, kita tidak bisa lari dari situasi itu, maka kita harus mampu membuat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Inovasi selalu dimunculkan agar kita survive. Gitu. Tapi jangan hanya merenungi, marah sama Tuhan, nggak perlu. Marah sama negara. Marah sama negara apalagi. Ini semua negara tidak ada yang siap dalam menghadapi situasi ini. Jadi bukan itu caranya.
Caranya adalah bagaimana kita berkontribusi. Ya. Jadi artinya kita harus memaknai bahwa perubahan apapun nantinya setelah pasca COVID ini pasti akan lebih baik. Ya, Hanya orang yang punya daya tahan tinggi, surviving yang bisa lolos itu. ya itu seleksi alam. Seleksi alam. Ya, Ya, ya. gitu. Jadi kalau saya dulu menyerah, tidak mau keluar dari lingkungan saya yang seperti itu, maka saya tidak akan menjadi manusia seperti saya ini. Tapi saya ingin keluar dari lingkungan itu. Saya melepaskan diri dari lingkungan saya yang seperti itu. Karena saya ingin merubah sesuatu. Nah, gitu. Itu kuncinya. Nah, ada lagi nih menyangkut masalah-masa lalu. Kemarin saya tur di Jawa, Mas. Mampir di kampung kita juga di Kediri, Jawa Timur. Wah, enak ya? Wah, mana Mas? Pandemi melihat. Makan pecelnya itu. Pecel, Mas. Luar biasa. Pecel tumpang banget. Iya, tapi. Mas Nyun Sewu, saya melihat ada masjid besar. Menarik adalah Masjid Jenderal TNI, Dr. Haji Muldoko. Saya tanya orang, siapa yang mendirikan? Pak Muldoko. Nah, kenapa didirikan di situ dan kenapa masjid begitu besar? Apa ya tujuan waktu itu Mas Muldoko? Iya, tempat ya. Ya. Tempat dulu nih. Kenapa di situ? Saya dari Purwasri ke Jombang, pas itu tengah-tengahnya. Iya, tengah-tengah. Ya, tengah-tengah kan. Iya. Gitu. Nah, makanya di batu besar itu kalau sampai baca itu, ini adalah tempat perenungan bagi saya. Maknanya apa? Maknanya waktu saya dulu naik bus mau sekolah, SMA ini? SMA, Iya. ya itu. Senin pagi kan pulang nih, Ya. jam 6 berangkat, setengah 6 lah. Berangkat, pas sampai situ, pas kondekturnya nagih itu. Iya. Bayar. Kita nggak punya uang, Mas. Berapa waktu itu Mas? Ya, waktu itu Rp25 lah. Nggak duit, nggak punya? Nggak punya Rp25. Turunkan di situ. Oh, diturunkan Nah, ya? di situ, di situ, wah ini tempat perenungan. Oh, di tempat itu jadi masjid? Iya, itu. Oh, jadi bersejarah sekali ya? Jadi sejarah. Jadi itulah rute kami perjalanan mundar-mandir. Jadi diwakafkan untuk penduduk sekitar gitu ya? Ya, itu sudah saya serahkan kepada Pemda ya. Oh iya. Satu hal yang nggak boleh ditangani oleh siapapun, ada yatim piatu di sana. Oke. Iya. Itu yang saya tangani. Dan mereka saya berikan kesempatan mau kuliah sampai S3 pun saya akan biayain mereka. Mas, saya dengar juga ada yang namanya M Foundation. Yang kalimatnya M Foundation itu kan nggak semua orang pakai M nih. Iya. Ada MAB tadi juga. Nih, ini Muldoko Foundation. Iya. Masih ada sampai sekarang? Masih ada. Apa tugasannya, Mas? Ya, Kegiatan sosialnya apa? ya tadi diantaranya memberi bantuan anak-anak yang pengen sekolah. Ya, itu. Kenapa Mas Muldoko bergerak untuk itu? Karena saya dulu pernah susah. Saya membayangkan kalau anak-anak punya semangat yang kuat, punya kapasitas tinggi, tapi tidak punya uang. Itu kasihan. Maka semaksimal mungkin apa yang bisa saya bantu, saya akan bantu ya. Itu ya, sampai sekarang. Luar biasa. Terus kenapa itu masjid itu tinggi? Tinggi sekali. Ya, waktu saya ke Turki ya. Oke. Saya melihat masjid di Turki, wah indah nih. Saya membayangkan gitu, wah suatu saat saya ingin membuat sesuatu. Dipindahkan. Gitu. Di tempat perenungan tadi. Ya, Luar biasa. Mas terakhir ini Mas, dulu waktu Taruna memegang Adi Makayasa. Waktu lulus tahun 81, yang ngelantik Presiden Soeharto. ya, Waktu itu. Dan beliau kantornya di sini, ya. di Binagraha. Kira-kira. Berpikir nggak waktu itu bahwa akhirnya sekian puluh tahun kemudian Mas Muldoko duduk di meja keramat ini, ruangan keramat Binagraha ini? Enggak sih. Enggak pernah terpikir bahwa dulu, saya dulu kan Komandan Kodim Jakarta Pusat ya. Oh iya benar. Ya, tahunya di radio itu Presiden sampai Binagraha. Jadi tugas saya dulu Dandim mengamankan istana ini, mengamankan Cendana, berikutnya mengamankan DPR dan Senayan kalau ada sepak bola begitu. Oh iya. Ini ruangan Pak Harto zaman dulu. Iya. Di sini nih beliau. Iya, di sini. Dirombak total tidak? Enggak sih, relatif. Masih. Mejanya beliau di sini nih. Iya. Luar biasa. Ini presiden kedua luar biasa, Presiden Soeharto, 32 tahun memerintah 32 Indonesia.
Mas Muldoko saya duduk di sini. Terus yang terakhir Mas, setelah ke depan rencana apa Mas Muldoko? Bah, ini ke depan tuh ya kerja aja yang baik lah. Kalau rakyat minta tidak boleh pensiun, kerso nggak kira-kira? Ya balik lagi semuanya prajurit aja. Masih mau ya? Ya kalau Country call memanggil, iya, rakyat memanggil. itu udah DNA kita seperti itu. Iya. Kalau negara memanggil ya. Karena kali ini masih fit kan. Tahun 2024 Mas Muldoko usia masih 67. Nih, masih saya mengenal Mas Muldoko jadi Panglima TNI. Sekian sekarang ini ketemu lagi nggak berubah itu fisiknya. Gitu ya. Jadi 10 tahun lagi pasti nggak berubah juga. Semangatnya apa lagi? Wah, makin kencang Mas. Jadi yang saya garis bawah itu organisasi kalau tidak menggunakan Muldoko rugi. Oh itu angkatan darat ya. Angkatan darat ya. Jangan nanti dibilang sombong ya. Tapi penting juga loh ini. Tapi penting untuk membangun ini penguatan diri aja tuh ya. Mas matur suwun, kita sudah panjang lebar berbicara. Terakhir Mas ke sahabat Indonesia, apa yang ingin Mas sampaikan untuk Indonesia? Ya, kita harus optimis. Kunci untuk menghadapi berbagai persoalan. Kita nggak boleh pesimis. Dan itu sudah saya buktikan. Gitu. Yang kedua, tantangan merupakan kebutuhan. Jadilah bangsa yang suka tantangan. Kalau kita tidak suka tantangan, kita tidak akan maju. Biasanya ada orang begitu, wah ini tantangan menghindar. Kalau saya tidak, tantangan saya cari. Agar apa? Kita menjadi kuat. Nah itu kira-kira. Luar biasa. Matur suwun, ini pencerahannya Mas. Makasih banyak. Jadi menjadi inspirasi untuk Indonesia menjelang ini peringatan 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Terima kasih Mas. Sehat terus. Thank you. Matur suwun. Terima kasih. Baik, sahabat Indonesia, demikian perbincangan panjang saya dengan tokoh bangsa, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko. Luar biasa. Dari perjalanan hidup dari kecil, kemudian sampai pencapaian beliau sekarang. Banyak hal yang saya baru tahu. Ternyata luar biasa dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat Indonesia. Dan kita yang tadi sampaikan oleh beliau, yang terakhir, kita tetap harus optimis menatap Indonesia ke depan, terutama tahun 2045 Mas, menjelang Indonesia gemilang 100 tahun Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Baik, sahabat Indonesia, demikian perjalanan tokoh Kanal Anak Bangsa TV, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam rubrik berikutnya.